Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Kalau gigi atau seputar mulut kita mengalami sakit itu pasti nggak enak banget. Salah satunya adalah radang gusi. Waduh, ini kayak kalau Anda lihat di cermin gitu ya, pasti dilihat tuh, aduh itu ada merah-merah gitu ya di ujung pangkal gigi. Nah, itu Anda mengalami yang namanya radang gusi. Nah, apa sih penyebabnya dan gimana cara mengatasinya supaya nggak terjadi radang gusi? Atau kalau udah terjadi, ya udah nyembuhinya gimana? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, seputar radang gusi. Nah, ngomong-ngomong tentang gusi, ini kan posisinya ada di dalam mulut. Kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact seputar gigi dan mulut. Ya, nah sekarang kita akan mengetahui ya apa-apa saja yang ada di dalam mulut kita ya. Sepertinya sih kita udah tahu, tapi kita akan membahas lebih mendalam ya. Kita lihat yang pertama. Enamel gigi adalah bagian terkeras. Jadi kalau Anda mau tahu bagian tubuh yang terkeras yang diciptakan di tubuh kita gitu ya, salah satunya ada di rongga mulut kita adalah enamel gigi. Nah, ini posisinya ada di luar gigi dan itu strukturnya tuh keras banget ya. Jadi kalau Anda pegang-pegang gigi gitu ya, tok 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 gitu ya. Ini bukan assalamualaikum ya. Tok 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 gitu ya. Nah, itu berarti adalah enamel gigi ya, seperti itu ya. Jadi itu bagian terkeras. Jadi jangan coba-coba untuk ditonjok ya, karena nanti sakit tangan Anda dan gigi Anda. Oke, kita lanjut yang kedua ya pemirsa ya. Setiap gigi itu pasti unik. Unik ya. Semua orang pasti suka yang unik-unik. Begitu halnya juga dengan gigi. Ternyata gigi itu memiliki gini nih. Kalau jari kita ada apa? Ada 10. Tapi di jari kita ini ada namanya sidik jari. Nah, begitupun juga dengan gigi. Ternyata setiap diri gigi kita itu berbeda-beda dan bisa diidentifikasi kalau terjadi apa-apa gitu. Makanya kalau Anda sering lihat kayak ada ya ya masih ada kasus pembunuhan, ditemukan jenazah segala macam. Nah, akhirnya di forensik segala macam. Itu salah satunya diceknya tidak hanya dari sidik jari ataupun rambut, tapi juga dari gigi. Nah, dari gigi polisi bisa mengidentifikasi nih bahwa ini mayatnya siapa atau jenazahnya siapa. Jadi ternyata gigi meskipun bentuknya 11-12 mirip ya dan warnanya putih, kuning gitu ya. Itu tetap menyimpan sesuatu yang unik dan tidak bisa sama dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Gigi bisa merasa dingin. Aduh, ternyata gigi juga bisa merasa dingin ya. Karena kita ngerti gini, di dalam gigi meskipun itu keras, di luarnya keras ya, tapi di dalamnya nggak keras kok gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada pembuluh darah, ada saraf. Nah, kalau Anda pernah nggak sih ada kayak lagi minum es gitu atau makan es krim, pas lagi aduh ngilunya itu kerasa. Nah, itu berarti mengenai pembuluh darah atau saraf yang ada di gigi kita. Jadi ketika ada dingin ataupun mungkin panas gitu ya, ternyata gigi kita juga bisa merasakan. Nah, ini akan jauh beda ceritanya kalau akhirnya pembuluh darah atau saraf di gigi kita ini mengalami kerusakan atau gangguan. Jadi ketika ada yang panas atau dingin, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, jadi Anda harus berhati-hati dan menjaga kesehatan gigi Anda supaya pembuluh darah dan sarafnya juga tetap bekerja dengan baik. Supaya Anda bisa ngerasain mana dingin, mana panas gitu ya. Jangan panas dingin nanti jadi meriang ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, ternyata gigi ini tidak bisa memperbaiki diri. Nah, gini pemirsa. Tubuh manusia itu kan canggih, betul nggak sih? Kita sakit nih, katakanlah seperti ini. Kita terluka, kegores gitu ya. Pasti kan berapa menit, berapa jam, berapa hari kemudian dia akan menutup, betul nggak? Dan akan mengobati dirinya sendiri sampai sembuh. Nah, ternyata ini tidak berlaku bagi gigi. Karena gigi tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Makanya selalu diwanti-wanti nih kita harus menjaga kesehatan gigi kita dengan baik. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Seperti itu ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa ya. Helm sikat gigi malah jadi sarang bakteri. Ayo, siapa yang sekarang masih pakai helm? Helm sikat maksudnya ya. Nah, ternyata kalau di kasus yang lain helm itu membantu kita supaya selamat di jalanan. Ternyata helm untuk sikat gigi ini ternyata katanya nggak baik. Kenapa? Kan kita selalu berpikir bagus dong karena kan si helm ini bisa menutupi
bulu-bulu si sikat gigi ini supaya tidak tercemar atau ya ada bakteri, kuman segala macam. Tapi tahukah Anda ternyata di helm sikat gigi ini ternyata menyimpan banyak sekali kuman atau bakteri dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi kalau sekarang ada helm atau sikat gigi Anda masih dihelemin, segera lepas helmnya seperti itu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, itu tadi beberapa fun fact seputar gigi dan mulut dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Kalau kemarin mungkin ya tahun baruan, Natalan, Anda makan banyak yang manis-manis, yang pedes-pedes dan lain sebagainya. Terus sampai sekarang belum sikat gigi. Aduh, gimana ya? Serem banget itu bisa merusak kesehatan gigi dan mulut Anda. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu ya fun fact seputar gigi dan mulut yang Anda harus tahu dan Anda bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda. Yang pertama adalah enamel gigi bagian terkeras. Nah, untuk membahasnya nih telah bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Francisca Kardinal dari Metro Hospital M Toha Tangerang. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi. Sehat ya Dok ya? Sehat. Dok, hari ini kita akan membahas mungkin satu hal yang kadang-kadang orang tuh kayak ya. Kesehatan gigi dan mulut yang penting nggak sakit gigi ya udah deh gitu ya. Kadang-kadang malam jam berapa makan yang berat yang manis segala macam lupa sikat gigi nggak usah, nggak apa-apa lah, udah ngantuk gitu kan ya. Nah, kita akan bahas beberapa fakta menarik seputar gigi dan mulut. Yang pertama enamel gigi, katanya itu bagian yang paling keras di tubuh kita. Itu gimana tuh Dok? Ya, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru dulu kepada kita semua. Semoga harapan-harapan di tahun ini kita dapat tercapai semua. Dan semoga apapun itu yang kita lakukan di tahun ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar. Waduh, sangat luar biasa ya. Hidup sehat, gigi sehat, semuanya sehat ya Dok. Ya, oke, gimana tuh? Nah, ini menjawab pertanyaannya. Tadi apakah lapisan enamel itu merupakan lapisan yang terkeras dari tubuh manusia? Nah, sebelumnya kita ngertiin dulu nih lapisan enamel itu apa sih? Betul. Lapisan enamel itu adalah bagian yang sering kita bersihkan ini. Jadi di luar ya? Jadi pada saat kita menyikat gigi itu pada pagi, malam. Nah, itu yang kita sikat itu adalah lapisan enamel. Jadi pada gigi itu kan dia ada beberapa lapisan. Nah, lapisannya itu ada yang pertama itu lapisan enamel, di bawahnya ada dentin, ada pulpa. Nah, lapisan enamel ini apakah dia merupakan bagian yang terkeras dari tubuh manusia? Dia itu tidak hanya terkeras tapi dia juga terkuat. Nah, bayangkan kalau misalnya kita makan nih, semua makanan yang masuk ke dalam mulut kita kan hap, semuanya bisa hancur. Kalian hap-hap lalu ditangkap dong, bukan ya? Oke. Nah, terus bayangkan kalau misalnya kita makan seperti daging ayam, itu bahkan bukan ayamnya, dagingnya saja yang kita makan, bahkan sampai tulangnya. Mungkin ada beberapa dari pemirsa Diet TV itu yang makan sampai tulangnya kita gigit. Bayangkan itu tulang yang kita gigit sampai hancur. Itu fungsi apa? Perannya si enamel gigi itu ya? Iya, dari struktur gigi kita bayangkan begitu kuatnya. Tapi meskipun dia kuat, jangan lupa kalau misalkan lapisan ini juga bisa terkikis oleh makanan dan minuman yang asam. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita terlalu sering makan atau minuman yang asam, itu biasanya lapisan enamel kita terkikis dan kita sering merasakan yang ngilu. Jadi hati-hati kalau misalkan kita saat mengkonsumsi makanan atau minuman yang ada asamnya, seperti itu. Oke, jadi harus mengerti bahwa minuman atau makanan yang asam ini bisa merusak atau mengikis si enamel gigi itu sendiri ya. Terkeras dan terkuat. Wah, saya bercita-cita untuk menjadi seorang enamel gigi. Supaya tetap keras dan kuat ya Dok ya menghadapi kenyataan hidup ini. Oke Dok, kita lanjut yang kedua ya. Setiap gigi katanya unik. Nah, gimana tuh Dok? Unik itu dalam artian bentuknya nggak sama atau kayak mungkin ada sidik jari. Kalau jari ya itu ada sidiknya gitu Dok. Berarti kalau misalkan kita pembahasannya ke sidik jari berarti antar individu kan kita bahasnya. Beda ya. Iya. Nah, jadi memang kalau misalkan antar satu individu dengan individu yang lain itu dia memiliki kondisi dan keadaan gigi gerigi yang berbeda-beda. Jadi biasanya
oleh karena dia berbeda-beda ini bisa dipergunakan misalkan seperti adanya bencana alam misalkan itu bencana alam mungkin korbannya itu dari wajah kita sudah tidak bisa identifikasi. Rusak ya. Iya, lalu misalkan pada menggunakan tadi kan Mas Raden katakan dari sidik jari. Betul. Nah, misalkan sudah terjadi pembusukan sehingga mungkin sidik jarinya sudah tidak bisa kita pergunakan. Nah, salah satunya cara yang lain itu adalah dengan cara dari gigi geligi. Nah, dari gigi geligi ini kita bisa tahu apa? Nah, dari gigi geligi ini kita bisa tahu usia korban. Jadi apakah korban ini masih usia anak-anak, remaja, dewasa, atau sudah usia lanjut. Nah, lalu selain itu kita juga bisa mengetahui jenis kelamin. Jenis kelaminnya korban ini apakah pria atau wanita. Nah, kita bisa tahunya dari mana? Misalkan nih, kita bisa lihat nih dari giginya Mas Raden. Nah, kalau misalnya gigi Mas Raden itu kan kalau yang pria itu biasanya ukurannya lebih besar daripada perempuan. Seperti saya, misalnya ukurannya lebih sedikit kecil-kecil. Lalu bentuknya, kalau laki-laki itu bentuknya lebih kotak-kotak. Sedangkan kalau perempuan itu lebih lonjong, lebih oval, seperti itu. Nah, selain dari usia, jenis kelamin, nah bisa juga kita mengetahui golongan darah dan DNA. Nah, tapi kalau misalkan untuk golongan darah dan DNA, tentunya memerlukan waktu yang lebih lama, lalu biayanya juga lebih mahal tentunya. Tapi kalau kita mau lebih spesifik lagi, tadi kan kita taunya jenis kelamin dan usia. Nah, kalau misalnya kita mau tahu yang lebih spesifik, ini benar nggak sih korban ini orang A misalkan? Bisa juga. Jadi misalkan diprediksi ini orang A, maka riwayat dari orang A itu gigi geliginya, misalkan perawatannya dari rumah sakit mana. Nah, dari rumah sakit tersebut diminta keterangan, lalu dilihat riwayat kesehatan giginya, sudah pernah dilakukan apa saja di sana. Nah, misalkan pada orang A pernah dilakukan penambalan, nah itu harus dilihat penambalannya pada gigi yang mana, lalu jenis tambalannya apa. Nah, lalu kalau misalkan pernah dilakukan pencabutannya pada gigi yang mana, nanti dicocokkan dengan korban, apakah sama atau tidak, seperti itu. Oh, ternyata banyak banget ya manfaat dari gigi ya, bisa bercabang kemana-mana, dahsyat ya. Walaupun kita ngertinya cuma buat gigit, buat makan aja Dok, ya ternyata banyak ya. Oke, yang selanjutnya katanya gigi bisa merasa dingin. Waduh, gimana nih kalau yang tinggal di daerah bersalju nih, kedinginan mulu Dok. Gimana Jadi, tuh? kalau misalkan gigi itu sama seperti kulit kita ya, bisa merasakan panas, dingin. Jadi kalau misalkan kita makan atau minum yang dingin, gigi kita juga bisa merasakan dingin. Kalau misalkan makan atau minum yang panas, gigi pun juga bisa merasakan panas. Nah, itu karena apa? Karena ada serabut-serabut saraf dari pulpa. Jadi kan tadi seperti yang saya bilang, struktur gigi itu ada lapisan email, di bawahnya ada dentin, lalu di bawahnya lagi ada pulpa. Nah, di dalam pulpa ini dia terdapat pembuluh darah dan serabut-serabut saraf. Nah, serabut-serabut saraf inilah yang mempersyarafi sehingga kita bisa merasakan rasa dingin, rasa panas. Nah, hati-hati kalau misalkan terjadi kerusakan pada pulpa ini, harus segera kita obati. Berarti kerusakan udah dalam nih. Kan tadi berarti udah mengenai lapisan email, dentin, sampai ke pulpa. Nah, kalau tidak segera diobati, takutnya sudah tidak bisa dipertahankan, ya mau tidak mau harus dicabut. Gitu ya, oke. Jadi ternyata bisa merasakan dingin ataupun panas ya. Oke, selanjutnya, aduh ini yang sangat disayangkan adalah katanya gigi tidak bisa memperbaiki diri sendiri gitu. Gimana tuh Dok? Kalau misalkan gigi itu dia tidak sama seperti tulang. Jadi kalau misalkan tulang kan kita patah terus misalkan dokter akan mengobati dengan cara tertentu beberapa kurun waktu. Nanti dia akan menyambung kembali. Nah, tapi kalau gigi tidak. Kalau sudah rusak ya rusak. Jadi misalkan nih gigi kita bolong misalkan, berlubang, tapi berlubangnya misalkan katakanlah masih kecil. Nah, meskipun dia itu masih kecil, lalu misalkan si dokternya membersihkan, buang bakterinya, tapi dia tidak akan bisa kembali seperti sedia kala. Oh, didiemin nanti dia akan kembali deh seperti sedia kala. Tidak akan bisa. Jadi kalau misalkan sudah dibuang bakterinya, dokter akan menambal menggunakan bahan dari luar, ditambal, ditutup kembali. Jadi ada gunanya kita itu menjaga kesehatan gigi kita sebaik-baiknya. Dan setidaknya kalau tidak ada masalah cukup 6 bulan dalam waktu 1 kali kita datang untuk memeriksakan keadaan gigi kita. Karena
pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Yes, betul banget. Meskipun itu pada anak-anak dok, maksudnya kan kita tahu ya anak-anak masih kayak masih gigi geripis lah, masih giginya copot, lepas terus tumbuh lagi segala macam. Meskipun kayak ada berlubang gitu, tetap nggak bisa tumbuh ya. Tetap dia ya kasusnya, paling the worst-nya adalah dia harus dicabut atau lepas sendiri gitu. Iya, jadi kadang keseringan juga kadang ada kalau gigi, jadi ada rentang usia anak-anak itu kan biasanya mereka itu umur segini tumbuhnya giginya ini yang gigi depan, misalkan gigi belakang dan sebagainya. Nah keseringan kalau anak misalkan katakanlah umur 6 sampai 7 tahun gitu, itu gigi depannya biasanya itu sudah mulai goyang, gigi susunya mulai goyang, gigi permanennya sudah mulai tumbuh. Tapi ada beberapa kasus terkadang gigi permanennya itu sudah tumbuh, gigi susunya masih ada. Nah biasanya kan kita orang dewasa atau orang tua pikir nggak usah deh ke dokter gigi, nanti juga gigi susunya akan copot sendiri. Itu hati-hati, karena apa? Karena walaupun gigi susunya itu masih ada, takutnya keadaan gigi permanennya itu tumbuh tidak pada lengkung yang seharusnya. Jadi nantinya giginya berjejal seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Dan juga ke dokter gigi itu pemeriksaan gigi bukan hanya untuk orang dewasa, karena gigi kita pikir, wah nggak apa-apa deh gigi susu itu rusak, nanti kan dia juga akan copot, dia akan tanggal. Tidak, karena kalau misalkan dari anak-anak itu juga kita menerapkan, karena sering kan kita dewasa tapi takut ke dokter gigi. Nah jadi kalau misalkan dari anak-anak sudah sering ke dokter gigi, mereka sudah terbiasa. Dengan lingkungan keadaan dokter, jadi nggak takut lagi untuk ke dokter. Oke, jadi sudah terbiasa ya, jangan gede-gede, wow udah takut-takut diseret-seret. Oke dok, yang terakhir nih dok. Nah ini yang banyak orang pingin bersih, pingin higienis, steril, dengan memberikan helm di sikat giginya. Maksudnya biar nggak kena tercemar ini itu segala macam gitu ya dok. Tapi kok pernah baca artikel katanya justru di helm sikat gigi itu sarangnya gitu, bakteri dan segala macam. Gimana tuh dok? Nah ini kita harus lihat dulu sikat gigi itu sudah pernah dipakai atau belum. Kalau misalkan belum itu tidak masalah, ada helmnya. Tapi kalau sudah dipakai itu kenapa sebaiknya, apalagi kalau untuk penggunaan sehari-hari di rumah, lebih baik tidak perlu kita gunakan helm. Karena kan kalau misalkan kita pakai, lalu kan kita bersihkan di air mengalir, otomatis sekarang posisi sikat gigi kita itu bulunya itu basah kan. Betul. Nah basah lalu kita tutup dengan helm. Tutup dengan helm berarti keadaannya lembab. Sedangkan kalau bakteri itu dia senang dengan udara yang lembab. Nah berarti sikat gigi kita sekarang ada bakterinya, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk pemakaian sehari-hari di rumah, ada baiknya tidak perlu kita pakai adanya helm tersebut. Lalu jangan lupa meskipun sudah tidak pakai helm, untuk sikat giginya sendiri jangan lupa untuk diganti setiap 2-3 bulan sekali. Jangan 2-3 tahun sekali ya, 2-3 bulan sekali ya. Oke, thank you ya dok, ini sudah terjawab semua ya fun fact-nya. Nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang radang gusi ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau ada punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini gimana sih cara menangani radang gusi yang pasti nggak enak banget ya kondisinya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar kesehatan gusi Anda atau Anda sedang mengalami radang gusi, boleh ya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Francisca Kardinal dari Metro Hospitals M Toha Tangerang. Dok, kita lanjut lagi ya, gusi. Kalau biasanya kita ngomonginnya yang dijaga itu gigi dan gigi gitu ya. Nah gusi ini sendiri apa dan fungsinya apa sebenarnya dok? Kalau gusi itu sendiri apa? Gusi itu dia merupakan jaringan lunak. Nah jaringan lunak yang berwarna merah muda nih, kan gusi kita berwarna merah muda. Nah kalau misalkan fungsi dari gusi itu sendiri, dia untuk melindungi rahang kita. Fungsinya untuk melindungi rahang dan juga untuk melindungi dari melindungi akar dari gigi geligi kita. Itu fungsinya. Dia itu sebenarnya jadi menopang gigi juga ya atau gimana tuh dok? Melindungi. Kalau misalkan posisi akar itu dia adanya kan di dalam tulang rahang, tapi dia untuk melindunginya itu mensil. Oh oke. Kalau ibarat sekarang ini kalau orang beli pakai itu bubble wrap-nya ya, gitu. Jadi melindungi si akar giginya yang akhirnya nyambung ke rahangnya itu, gitu ya. Nah,
cara merawat gusi yang benarnya seperti apa? Kan mungkin selama ini mungkin ya ada yang orang sikat gigi tiba-tiba giginya berdarah, gusinya keluar darah segala macam. Itu katanya nggak bener tuh nyikat giginya. Terus jadi kayak merawat gusi yang bener tuh seperti apa gitu? Sebetulnya kalau merawat gusi itu sebetulnya sama satu paket sudah dengan cara kita menjaga kebersihan rongga mulut kita. Jadi dengan cara misalkan kita menyikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Lalu lidah jangan lupa kita bersihkan juga. Jadi jangan hanya gigi geligi. Tapi yang perlu diperhatikan untuk pagi hari itu bukan setelah bangun tidur kita menyikat gigi. Kan biasanya kebanyakan orang taunya bangun tidur. Iya kan? Karena nggak enak katanya bau mulutnya, Dok. Nah, harusnya itu setelah sarapan 30 menit setelahnya baru kita menyikat gigi. Nah, kalau misalkan kita ingat lagu waktu kita masih kecil, bangun tidur ku terus tidur lagi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Liriknya, ya juga sih. Nah, iya, jadi kebanyakan orang kan ke sana kan. Nah, ada baiknya itu liriknya itu sedikit kita ubah. Jadi bangun tidurku sarapan dulu 30 menit baru sikat gigi gitu ya. Oh, langsung jadi lagunya tuh, Dok. Lalu baru kita bersihkan lidah juga. Lalu untuk makanan juga harus diperhatikan. Nah, kalau makanan itu kalau bisa yang tinggi serat sehingga self cleansingnya lebih baik. Jadi itu dia sudah satu paket. Kalau misalkan bagaimana merawat gusi, ya sebetulnya bagaimana kita merawat rongga mulut kita ini. Oke. Jadi memang harus benar-benar tahu ya posisinya. Ternyata ada juga lagu yang tidak baik gitu ya, harus direvisi seperti itu ya. Tapi tetap intinya kita harus menjaga kesehatan gigi kita. Tapi sebenarnya kalau pas lagi nyikat gigi itu perlu ngenain gusi nggak sih, Dok? Kan kadang-kadang ada yang itu berdarah karena kena gusinya tuh gitu nyikatnya. Sebetulnya kan kalau cara menyikat gigi yang benar itu adalah 45 derajat terhadap sumbu gigi kita. Gimana ngukur 45 jadi derajat? Jadi ini gigi kita, ini bulu sikatnya sedikit masuk posisi miring 45 miring. ya. Oke. Oh gini ya. Nah, sehingga dia masuk ke sela-sela, kan ini antar gigi ada sela-selanya. Jadi masuk itu ke dalam sela-selanya dan bukan ke bawah posisinya ya. Kalau ini gusi, ini gigi, itu posisinya ke atas sehingga kan terbuang. Kalau untuk rahang bawah ini posisinya ini gusi, ini gigi, posisi sikatnya itu ke atas. Oh, bukan ke bawah ya? Bukan ke bawah, jangan. Nanti masuk dia ke dalam gusi, sisa-sisa makanannya ke atas. Terperangkap nanti di dalam gusi ya. Iya. Oke, nah kalau radang gusi itu serem ya, misalnya kayak ini kan jaringan lunak gitu ya yang radang. Sementara ini harus jadi bubble wrapnya si gigi gitu kan, harus melindungi gigi tapi ternyata radang. Apa yang terjadi, Dok? Kalau misalkan radang gusi itu kita bisa taunya itu dari ciri-cirinya itu seperti tadi. Pas gosok gigi kok tiba-tiba berdarah ya, perasaan saya gosok gigi biasa aja gitu. Nah, biasanya kan tadi itu kalau misalkan kondisi yang normal dari gusi itu kan dia berwarna merah muda. Nah, kalau misalkan dia udah meradang itu warnanya lebih wow. Warnanya bisa merah, merah kebiruan, jadi warnanya lebih terang. Aduh, merah kebiruan serem banget ya, Dok. Iya, warnanya seperti lebam. Nah, seperti itu, jadi merah kebiruan, warnanya bisa merah. Lalu konsistensinya biasanya kalau misalkan di gusi itu kan dia ada stippling. Jadi stippling itu dia kalau misalkan kondisi kita, gusi kita sehat ini, kalau kita lihat secara dekat, itu dia ada titik-titiknya. Nah, kalau misalkan dia meradang itu biasanya dia sudah hilang titik-titiknya, jadi warna merah mengkilap, merah kebiruan mengkilap, dan gusinya itu mulai menggendut-gendut, membengkak. Karena kan dia meradang, jadi mulai membengkak-bengkak seperti itu. Nah, itu kan itu udah titik yang ekstrim ya, maksudnya udah bener-bener pasti kerasa bahwa ini adalah radang gusi gitu. Nah, sebelum akhirnya kayak mungkin tadi sikat gigi keluar darah, itu kan emang kelihatan ya. Tapi kadang-kadang orang nggak ngerasa sakit kan, tiba-tiba lagi sikat gigi keluar darah aja. Nah, ada nggak sih maksudnya tanda-tanda atau gejala atau sesuatu yang dirasakan orang ketika sebelum terjadi yang kayak bengkak di mana-mana, memerah segala macam, itu ada nggak sih yang dirasain gejala-gejala orang ketika, aduh kayaknya ini kayaknya disebutin sama dokter tadi ini kayaknya menuju ke ini deh, radang gusi deh gitu. Biasanya tuh biasanya dari
bentukan-bentukannya itu kita terdapat kalkulus, plak dan kalkulus. Jadi ada karang giginya. Nah, karang gigi mulai tebal karena penyebab daripada radang gusi itu kan adalah karena kitanya, orangnya tersebut kurang bisa menjaga kebersihan rongga mulut. Nah, biasanya itu dari sana. Nah, mulai terasa atau pada saat makan itu mulai terasa nyeri, mulai kurang enak atau bau mulut. Belum ada apa-apa tapi udah mulai bau mulut. Ada kemungkinan meskipun ada beberapa hal atau mungkin seseorang bisa mengkonsumsi obat tertentu itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Tapi salah satunya kalau radang gusi itu juga menyebabkan bau mulut. Seperti itu. Berarti ketika orang makan dia akan kerasa sakit ya karena kan dia menekan tuh. Nyeri, iya kadang dia ada merasa nyeri, kurang enak seperti itu. Oke. Seberapa berbahaya sih radang gusi ini? Maksudnya kan kalau kita ngomongin kayak gigi berlubang, pasti udah harus ditambal. Kalau nggak nanti bisa segala macam gitu kan. Nah kalau radang gusi, ini kan sebenarnya tidak begitu populer seperti gigi ya. Jadi orang kayak menganggapnya ini bahaya atau enggak sih atau gimana tuh dok? Ya kadang tuh biasanya orang-orang sering menyepelekan, kadang gosok gigi berdarah, oh ya udah deh biarin aja misalkan gitu. Padahal kalau didiamkan tadi kan dia bisa membengkak artinya dia mulai membentuk seperti bulat-bulat dan ada kantong. Nah biasa di dalam kantong kalau dia makin didiamkan biasanya terdapat di dalamnya itu ada nanah. Kadang ada nanah, lalu dia bisa membuat gigi kita menjadi goyang, lalu didiamkan lagi giginya goyang bisa copot. Lalu untuk gusinya sendiri, untuk rahangnya sendiri itu tulang rahangnya pun bisa menjadi rusak karena dari penyebab radang gusi ini. Jadi kalau misalkan dibilang berbahaya, sangat cukup berbahaya. Itu lokasinya tuh bisa kayak kan ada rahang itu dalam, luar dan dalam gitu ya. Nah itu biasanya radangnya bisa terjadi di luarnya aja atau dalam atau bisa jadi dua-duanya atau gimana tuh? Semakin parah akan semakin dalam, semakin didiamkan akan semakin kerusakannya akan semakin hebat. Maksudnya ini kan di sini di sebelah kanan gigi atau sebelah dalam yang dekat ke bawah lidah tuh itu bisa terjadi dua-duanya ya? Iya. Oh gitu. Oke, nah kalau berbicara tentang ini apa sih yang biasanya gitu ya selain karena mungkin plak ya, karang gigi segala macam, itu ada nggak sih maksudnya gaya-gaya hidup yang lain yang mungkin sering makan, minum ini atau mengkertakkan gigi atau apa hingga akhirnya kayak gusinya ketekan sehingga kayak biasanya kan ketekan jadi mungkin infeksi, luka akhirnya terjadi radang gusi atau apa gaya hidup yang biasanya tanpa kita sadari sering kita lakukan setiap hari tapi ternyata itu berpotensi menyebabkan radang gusi gitu dok. Ya kalau penyebab utamanya sudah pasti karena kita tidak bisa menjaga kebersihan rongga mulut kita. Nah nantinya setelah itu ada kebiasaan-kebiasaan yang memperparah. Nah kebiasaannya itu biasanya kalau kita merokok, lalu misalkan kalau mengkonsumsi alkohol, nah itu bisa memperparah peradangan dari gusi tersebut. Oke. Jadi banyak hal yang jelek-jelek itu bisa mempengaruhi terjadinya radang gusi gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Ini nggak kerasa kita harus break terlebih dahulu ya dok ya. Oke pemirsa 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas gimana sih cara menangani radang gusi. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Francisca Kardinal dari Metro Hospitals M. Toha, Tangerang. Dok, kita lanjut lagi. Kan kalau kita berbicara rongga mulut, ada gigi dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan katanya itu berkaitan erat dengan seluruh tubuh kita, kesehatan seluruh tubuh kita maksudnya ya. Entahlah orang ngomong, nggak tahu itu mitos fakta, cabut gigi di atas itu bisa ngaruhin saraf ke otak lah. Terus ini bisa menguap pembuluh darah, jantung dan lain sebagainya gitu. Nah kalau ternyata itu benar, maksudnya kayak hubungannya kesehatan seluruh tubuh ada juga di mulut gitu. Karena kan mulut ini gerbang ya dok ya, pintu gerbang untuk segala macam tubuh kita gitu. Ada nggak sih maksudnya kayak penyakit-penyakit tertentu ya entah itu komorbid atau bukan dari seseorang yang akhirnya bisa berdampak pada kesehatan gusi kita gitu?
Jadi itu kalau misalkan faktor utamanya yang tadi, kalau karena kebersihan rongga mulutnya. Tapi dia bisa diperberat kalau ada penyakit tertentu, misalkan seperti diabetes. Tapi dengan catatan penyakit diabetesnya itu tidak terkontrol. Nah, lalu selain misalkan diabetes yang tidak terkontrol, bisa juga karena faktor hormonal. Nah, hormonal seperti orang ada HIV atau AIDS itu bisa. Lalu misalkan kalau pada saat hormonalnya karena hamil, itu juga bisa. Atau hormonal karena beranjak dewasa, itu kan hormonalnya juga belum stabil, nah itu juga bisa. Itu beberapa penyakit yang dokter sebut tadi itu bisa menyebabkan radang gusi, atau ketika orang mengalami radang gusi dengan beberapa kondisi tersebut, itu kayak susah sembuhnya, penanganannya harus lebih intensif gitu dok? Itu faktor yang memperberat terjadinya radang gusi. Jadi karena dia misalkan kebersihan rongga mulutnya tidak baik, lalu ditambah lagi diabetesnya itu, nah itu memperberat dari radang gusinya itu. Memperberat terjadinya radang gusi tersebut. Oke. Nah itu beberapa kondisi penyakit yang bisa berpengaruh pada kesehatan gusi gitu ya. Nah sekarang dibalik nih dok. Jadi dari kesehatan si gusi ini sendiri gitu ya, yang akhirnya kayak ya kalau sehat sih alhamdulillah ya, maksudnya nggak akan berpengaruh kemana-mana. Tapi kalau akhirnya terjadi radang gusi dan akhirnya tidak tertangani dengan baik, kan kadang-kadang banyak orang yang mengabaikan ya dok ya. Kayak ya udahlah itu kan bengkak sebentar aja, nanti juga sembuh sendiri dan lain sebagainya. Kok ternyata gitu ya, kok semakin parah nih, sampai tadi dokter menyebut seperti kayak bengkak merah warnanya sampai terjadi ada nanahnya segala macamnya. Itu kalau tidak tertangani dengan baik seperti itu, ada nggak sih komplikasi yang mungkin saja bisa terjadi dan akhirnya nggak hanya menyerang gusi nih, nggak hanya menyerang gigi, nggak hanya menyerang rongga mulut, tapi ternyata bisa bercabang ke penyakit-penyakit atau ke organ-organ yang lain gitu dong? Iya, itu bisa. Jadi kalau misalkan dari gusi itu dia kan ada bakteri. Nah, bakteri itu biasanya dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kita tahu ya, kalau pembuluh darah itu kan dia bisa jalan ke jantung, bisa ke paru-paru. Nah, bayangkan bakterinya itu masuk, berarti dia bisa sampai ke paru-paru, jantung. Nah, tadi sebelumnya kan saya udah bilang kalau misalkan penyakitnya itu ada hormonal, kalau misalkan pada saat ibu hamil itu juga bisa memperberat kan. Nah, kalau misalkan bakterinya ini pas saat ibunya lagi hamil, bayinya bisa lahir prematur. Nah, selain itu pas dia lahir, bayinya ini lahir, berat badannya itu biasanya lebih rendah. Bayinya itu berat badannya biasa lebih rendah kalau karena penyebabnya dari bakteri si radang gusi ini. Jadi kalau misalkan radang gusi itu tidak boleh disepelekan juga. Aduh, yang mengerikan juga ketika si bayi lahir itu kesehatan si bayi juga terdampak nggak sih? Kan tadi bilangnya ada bakteri yang mengalir secara tidak langsung, kan si janin kan masih ada dalam tubuhnya si ibu hamil gitu dok. Itu bisa ngaruh ke kesehatan dan tumbuh kembang si bayi nanti nggak sih? Iya, karena dari lahir aja dia berat badannya sudah kurang. Nah itu bisa mempengaruhi. Oke ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram. Aku bacakan ya, ini ada di layar di belakang dokter. Tapi nggak usah nengok, nanti tengleng dokter ya. Aku bacain ya. Ini dari Bu Dina. Dok, gigi geraham bawah saya itu berlubang. Selama ini nggak pernah sakit, tapi akhir-akhir ini kerasa sakit. Kemarin udah nggak sakit, tapi sekarang gusinya bengkak. Kemarin giginya, sekarang gusinya. Apa solusinya ya dok ya? Gimana ya dok kondisinya? Aku bacakan sekali lagi ya. Gigi geraham bawah saya berlubang. Selama ini nggak pernah sakit, tapi akhir-akhir ini kerasa sakit. Kemarin udah nggak sakit, tapi sekarang gusinya yang bengkak. Pasti sakit juga. Solusinya gimana? Itu kondisinya dulu dok, sebelum solusinya. Kondisinya apa gitu? Kalau kondisinya itu harusnya giginya itu sudah terjadi kerusakan yang tadi saya bilang sudah mengenai pulpa lebih dalam, karena itu kan pulpa gigi paling dalam dong dok? Iya, paling dalam. Jadi dia sebenarnya giginya harusnya itu sudah kerusakannya sudah cukup besar sebetulnya. Nah, mungkin dulunya pernah sakit, dibiarkan jadi tidak sakit. Nah, sekarang sakitnya itu sebetulnya mungkin ada kemungkinan sudah tidak dari giginya lagi. Ada kemungkinan giginya ini sudah mati harusnya. Nah, kemungkinan sakitnya itu dari gusi. Gusinya seperti tadi, radang gusi. Nah, makanya dia merasakan sakit. Nah, solusinya apa? Harus datang ke dokter gigi, nanti dilakukan ronsen. Ronsen untuk melihat keadaan giginya. Kerusakannya, kedalaman dari kerusakan gigi itu sudah sedalam apa. Lalu apakah kalau misalkan itu ada radang gusi, kan ada kemungkinan rahangnya juga terganggu. Nah, jadi kalau waktu kita ronsen, kita lihat keadaan tulang sekitarnya bagaimana. Lalu akar giginya bagaimana, seperti itu. Oke. Tapi kalau akhirnya
kayak tadi. Kalau gimana dok? Kalau misalkan kita diamkan ya takutnya karena itu sudah terlalu kompleks, takutnya sudah tidak bisa dipertahankan, mau tidak mau harus dicabut. Jadi harus sesegera mungkin seperti tadi, gigi itu tidak akan bisa kembali ke seperti semula. Nah jadi ingat-ingat kalau misalkan ada masalah sedikit, itu langsung ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Meskipun tidak ada masalah pun 6 bulan sekali kita harus ke dokter gigi dalam 1 kali untuk dicek giginya apakah ada masalah atau tidak. Lagi-lagi pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Yes, betul. Tapi kan ada juga mungkin kita tidak bisa menggeneralisir bahwasanya ada orang-orang yang anti cabut gigi ya. Karena mungkin ketika mau pasang lagi biayanya juga lumayan gitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti Bu Dina tadi, giginya berlubang. Karena kalau ya the worst skenario-nya adalah kalau kondisinya udah gak memungkinkan harus dicabut. Tapi kalau masih kayak masih bisa diatasi, bisa nggak sih maksudnya giginya itu entah ditambal atau diapain sehingga tidak harus dicabut tapi tidak berefek nanti ke gusinya juga gitu? Kalau misalkan giginya itu sudah non vital dan kita harus cek ya dia bisa atau enggak. Non vital itu gimana tuh? Non vital itu jadi giginya sudah mati. Oke. Nah, tapi kalau giginya mati dan sudah tidak bisa dipertahankan, mau ditambal seperti apapun tidak akan bisa karena giginya sudah membusuk kan, berarti ada bakteri di situ. Jadi mau tidak mau ya harus dicabut. Dilepaskan ya? Iya, dilepaskan. Oke ya, berarti kalau udah tidak bisa dipertahankan dilepaskan aja ya dok ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Dina ya. Kita lanjut lagi dok. Ada nggak sih kondisi yang kayak udah nih nggak bisa ditangani sendiri nih, harus dibawa ke rumah sakit ketemu dokter gigi gitu dok, radang gusinya? Kalau ya lagi-lagi kalau misalkan sedikit ada masalah lebih baik cepat ke dokter gigi karena kalau makin lama takutnya penyakitnya semakin parah. Penanganannya juga semakin kompleks dan lagi-lagi biayanya juga bisa menguras kantong ya dok ya. Tapi kalau ditangani dari awal bisa ya dok ya. Maksudnya ada nggak sih di titik yang kayak oh ini bisa ditangani dulu di rumah gitu kan? Karena biasanya ya dok ya, biasanya ini tidak mengajar ya. Biasanya orang pergi ke rumah sakit atau ke dokter itu kalau udah kondisinya parah gitu ya. Betul ya dok ya. Nah ada nggak sih maksudnya kayak ya kita sih maunya dari awal sudah datang ke dokter. Tapi kan ya ini masalah edukasi yang coverage areanya terlalu luas seperti itu. Bisa nggak sih di awal-awal itu ketika gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan, entah gusinya berdarah, nyeri segala macam itu bisa diatasi di rumah. Biasanya orang kan kayak ngompres, kayak apa segala macam itu bisa ditangani di rumah nggak sih? Atau udah nggak bisa ini kalau udah radang gusi harus segera ke dokter gitu? Atau misalkan posisinya dia malam hari ya, terus dia nggak mungkin datang misalnya gitu. Paling kalau misalkan untuk mengurangi rasa nyeri itu bisa kumur-kumur dengan air garam. Air garam dilarutkan dalam air hangat, dikumur-kumur itu akan mengurangi sedikit rasa tidak nyaman dari si penderita. Tapi kalau misalkan untuk mengurangi atau mengatasi masalah itu tidak akan bisa, apalagi kalau misalkan masalahnya radang gusi. Biasanya radang gusi itu karena kebersihan rongga mulut kan yang kurang. Otomatis biasanya itu karang giginya yang banyak. Nah karang gigi itu tidak akan bisa dibersihkan hanya dengan cara menyikat gigi atau membersihkan dengan benang gigi, itu tidak akan bisa. Jadi harus ke dokter gigi untuk dibersihkan karang giginya. Yang treatmentnya yang pasti kita sering dengar namanya scaling, yang karang gigi. Nah itu. Oke dok. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir untuk ngomongin pemeriksaan seperti apa, pengobatannya seperti apa, bisa sembuh total atau enggak, karena itu pasti menyakitkan ya dok ya. Kita nanti bahas ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. Gigi Francisca Kardinal dari Metro Hospitals M Toha Tangerang. Dok, kita lanjut lagi ya. Tadi sebelum break, aku sebenarnya mau tanya seputar pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu udah pasti kelihatan, udah pasti itu radang gusi gitu ya dok ya? Atau ada kayak ini antara radang gusi atau ada makanan nyelip sehingga akhirnya jadi kayak kan biasanya kalau ada makanan nyelip tuh kayak ya adalah ya entah itu apa segala macam, sehingga kayaknya infeksi apa segala macam sehingga bengkak juga gitu dok. Kalau pemeriksaan biasanya kalau pasien datang kita tanya dulu ya seputar bagaimana mereka menjaga kebersihan rongga mulut, lalu ada kemungkinan-kemungkinan seperti tadi kan ada kemungkinan mungkin dari diabetesnya atau apa, kita nanyakan apakah mereka ada penyakit tertentu, baru setelah kita menanyakan
pertanyaan-pertanyaan tersebut baru kita pengecekan ke dalam rongga mulutnya. Nah, dari rongga mulutnya itu kita lihat. Nah, memang apakah ada terjadi pembengkakan di rongga gusinya atau tidak. Lalu kalau misalkan ada pembengkakan pun, kalau dibutuhkan, kita bisa melakukan ronsen. Nah, ronsen untuk melihat keadaan gigi-geliginya, untuk melihat rahangnya, apakah terjadi kerusakan juga atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, akhirnya kalau sudah diperiksa, oh ini sudah tegak diagnosisnya bahwa ini radang gusi, pengobatannya seperti apa? Apakah berbeda kan? Mungkin ada yang masih di awal-awal sampai yang tadi ya udah parah banget ya, sampai ada gelendung nanahnya segala macam. Itu pandangannya gimana, Dok? Nah, itu tergantung lagi kalau misalkan seperti Mas Raden bilang kerusakannya sudah sejauh apa. Nah, selain itu juga tadi kita harus ingat penyebabnya kan berbeda-beda. Jadi kalau penyebabnya dari diabetes atau apa, itu kan penanganan berbeda-beda. Nah, tapi kalau misalkan kita mengerucut, misalkan dia tidak ada penyakit sistemik. Jadi misalnya dia tidak ada diabetes, tidak ada penyakit tertentu, tapi hanya karena kebersihan rongga mulutnya yang tidak bisa dijaga misalkan. Nah, itu kita bisa lakukan treatmentnya itu kuret. Nah, kalau misalkan kuret itu tidak berhasil, maka bisa dilanjut ke gingivektomi. Namanya gingivektomi itu adalah pembuangan daripada gusi kita untuk mengembalikan ke keadaan normal. Jadi kan biasanya kalau gingivektomi itu keadaannya gusinya itu sudah membengkaknya besar-besar, bulat-bulat misalkan. Nah, itu nanti dibedah, dipotong gusinya nanti sehingga terjadi pembentukan gusi yang baru lagi, sehingga lebih estetis lagi ke seperti semula. Seperti itu. Aduh, ini mau tanya lagi udah ngilu duluan ya, Dok ya. Itu di black gitu ya bahasanya ya? Iya, dibedah. Oh, dibedah ya. Udah. Aduh, sangat mengerikan ya. Tapi, nah ini deh, yang menarik adalah ketika ada penyakit sistemik ya, metabolisme kayak diabetes ataupun hipertensi. Itu kan agak jadi PR juga ya, Dok ya. Takutnya kan pas lagi tensinya tinggi juga takutnya darahnya ngucur terus segala macam. Gimana kalau penanganan seperti itu? Biasanya kalau gitu kita harus konsul dulu ke dokternya. Dokter bagian misalnya kalau dia ada diabetes kita harus konsul dulu ke bagian dokter untuk diabetesnya seperti apa dan pada saat kapan kita bisa melakukan pembedahan seperti itu. Kita harus konsul ke bagian penyakit sistemiknya. Oke. Kalau akhirnya sudah diperiksa, diobatin, ada kemungkinan nggak sih nanti ke depan bisa begitu lagi kalau akhirnya mereka masih mempertahankan pola atau gaya hidup yang seperti itu atau yang lain-lainnya gitu, Dok? Iya, jadi kalau misalkan selesai bedah itu apakah dia akan kembali? Sebetulnya dia tidak akan kembali. Tapi kalau misalkan pola hidupnya seperti Mas Raden bilang masih yang seperti yang lama, ya akan balik lagi pastinya. Jadi pola hidup setelah dilakukan pembedahan itu harus diubah. Kalau nauzubillahnya ya, Dok ya, maksudnya terjadi pembedahan tadi ya sampai harus dibedah segala macam gitu ya, kan timbul gusi yang baru tuh, ya muncul gusi yang baru. Nah kalau akhirnya si orang ini ngebandel, pola hidupnya masih gitu-gitu aja, terjadilah radang gusi lagi dengan kondisi yang sama, yang harus melakukan pembedahan lagi, itu bisa dibedah lagi dan bisa muncul gusi yang baru lagi atau nggak bisa, atau cuma sekali kesempatannya gitu? Bisa, Oh, cuma bisa. kan ya jangan karena kalau misalkan mungkin ya kalau misalkan di gusinya saja kalau giginya jadi goyang dan hilang tidak akan kembali. Iya dong, yang hilang tidak akan kembali dong. Oke ya, hari ini banyak analogi menarik nih dari dokter ya. Oke, jadi kalau bisa jaga gigi dan gusi kita dengan baik gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, sekarang kita ngomongin tips ya untuk merawat kesehatan gusi kita atau meminimalkan terjadinya radang gusi. Yang pertama adalah sikat gigi. Nah, sikat gigi tadi sempat sedikit banyak kita bahas ya, Dok ya. Sikat gigi itu yang bener tuh seperti apa sih? Maksudnya kayak giginya tetap sehat, gusinya juga tetap terjaga dengan baik gitu, Dok. Jadi sebenarnya kalau misalkan menyikat gigi itu kita harus menyikat giginya itu dengan cara tadi posisinya 45 derajat untuk gigi yang sehat ya, posisinya 45 derajat. Lalu ini gigi masukkan ke dalam antar giginya itu posisi 45 derajat sehingga sela-selanya itu nanti kalau kita sikat akan terangkat. Dan kalau misalkan untuk gigi rahang bawah berarti ke atas. Kalau untuk rahang atas berarti ke bawah. Nah, jangan lupa lidah juga ikut dibersihkan. Lalu kalau misalkan posisinya itu kita mulai dari rahang sebelah kiri untuk penyikatnya. Dimulai dari sebelah kiri, depan, belakang, atas, depan, atas kanan, atas depan, atas kiri. Kenapa kita harus hafal polanya sehingga tidak ada bagian yang terlewatkan sebetulnya. Boleh ulang sekali lagi, Dok? Mungkin pemirsa biar ingat. Posisi sebelah sini, kiri, bagian pipi sini, atas sini, kiri, depan, sebelah kanan, atas, depan,
kiri. Lalu balik lagi ke bagian dalam. Tadi kan ini bagian pipi giginya. Nah, bagian ke dalamnya itu yang sebelah kiri, depan, kanan lagi, atas yang kanan, depan, kiri, baru yang bagian mengunyah. Bagian kunyah kita jangan lupa. Nah, oke, itu banyak sebetulnya boleh, sebetulnya bebas sebetulnya, tapi dengan cara kita menghafalkan itu jadi tidak ada bagian-bagian yang kita terlewatkan pada saat menyikat gigi. Karena setiap bagian tetap harus mendapatkan perhatian ya dok ya. Wah gitu ya, supaya nggak ada yang nggak kena perhatian ya. Oke dok, selanjutnya adalah obat kumur. Nah obat kumur itu kadang-kadang perlu nggak sih untuk obat kumur, dan obat kumur yang pas seperti apa? Tadi kan kalau pas lagi radang gusi pakai cairan garam segala macam gitu dok. Gimana tuh obat Kalau kumur? obat kumur itu sebetulnya boleh selama dia tidak ada mengandung alkohol dan mengandung antiseptik. Nah seperti itu. Karena kalau misalkan ada kandungan alkohol itu kan membuat mulut kita menjadi kering. Sedangkan di dalam mulut itu tidak hanya terdapat bakteri juga, tapi bakterinya bakteri yang baik. Nah sedangkan kalau mulut kita kering itu bakterinya semuanya terbuang, berarti bakteri baiknya juga ikut mati. Gitu ya. Jadi memang harus benar-benar bijak juga memilih obat kumur ya dok ya. Nah ada juga orang ngomongin stres. Stres katanya bisa mengaruh. Gimana ceritanya dok ya? Apa ada nggak sih hubungan stres, mungkin hormonal ya atau gimana tuh dok? Kalau misalkan stres itu coba deh, ada beberapa misalkan kita seperti mau ujian misalkan, aduh pusing nih misalkan. Nah stres biasa timbul sariawan. Nah coba perhatikan. Kadang ada yang kayak gitu. Bener. Jadi ada pengaruhnya, stres ke rongga mulut kita ada. Oh gitu ya, ternyata bener ya. Oke, yang terakhir dok, benang. Nah benang dental floss gitu ya, itu tuh maksudnya penting banget atau enggak sih? Kan kadang-kadang orang agak ngilu mungkin ya gitu gimana? Kalau misalkan antar giginya terkadang tuh orang suka pakai dental floss itu karena antar giginya kadang berjarak sedikit, lalu saat makan masuk, nah mau tidak mau dibersihkan dengan cara dental floss. Nah, tapi jangan salah, jangan pakai seperti tusuk gigi. Kan ada tusuk yang kayu itu. Kenapa? Karena kalau tusuk kayu kan diameternya lebih besar dibandingkan dental floss. Jadi membuat renggangnya semakin renggang, nanti giginya semakin berjarak. Kalau misalkan dental floss kan ukurannya tipis. Oh, bisa ngefek ya? Dia bisa merenggangkan juga ya? Kalau lama-lama ya kali ya? Kalau dental floss tidak, karena kan dia yang tusuk kayu. Iya, dan juga tidak higienis kan. Kalau misalkan kalau misalkan dental floss kan dia memang dikhususkan untuk keadaan gigi kita. Oke, jadi itu cara-cara yang bisa kita lakukan untuk merawat kesehatan rongga mulut kita supaya ya gigi tetap sehat, gusi kita juga tetap sehat. Terima kasih Dr. Francisca sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga gigi kita sehat terus, kesehatan tubuh kita juga sehat terus gitu ya dok ya. Terima kasih dok, salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Metro Hospital M. Toha Tangerang ya dok ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Francisca. Semoga bermanfaat ya dan gigi kita sehat terus. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Jangan lupa jaga kesehatan gigi Anda. Thank you dok, thank you.